لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kegiatan rutin ta'lim, di mana ini merupakan bentuk atau usaha kita untuk memahami, memperdalam daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah bahwa Allah Subhanahu wa taala artinya menghendaki kebaikan kepada kita semua dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, sebagaimana dalam sabdanya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta yang mengikuti beliau, yang mengikuti jalan beliau dengan benar hingga yaumil akhir nanti. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah kita akan membahas tentang keutamaan sedekah pada bulan suci Ramadan. Berbicara tentang sedekah, maka sedekah ini termasuk ibadah atau amalan yang sifatnya sunnah, ya. Dan dalam syariat kita dianjurkan untuk memperbanyak mengerjakan amalan-amalan sunnah, karena diantara fungsinya adalah ibadah sunnah itu akan menyempurnakan ibadah yang wajib, ya. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat, inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, yang pertama akan dihisap dari seorang hamba adalah dari amalnya adalah salatnya. Jika salatnya baik, jika salatnya benar, maka selamatlah dia. Namun jika salatnya rusak, maka dia akan menjadi rugi. Apabila salatnya tersebut, ya, salat wajibnya tersebut, salat fardunya tersebut kurang, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in, apakah dari seorang hamba itu dia melakukan tatawwu' atau amalan-amalan yang sifatnya sunnah, maka fayukammila biha ma intaqasa minal fariḍah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Maka dengan tatawwu' itu, amalan sunnah tersebut akan menyempurnakan kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib. Dan begitu semua amalan, termasuk di dalamnya bersedekah, ya. Jadi kalau masalah bersedekah, yang wajib adalah membayar zakat. Terkadang mungkin ketika kita mengeluarkan zakat ada kekurangan-kekurangan, ya, tidak bisa dipungkiri. Misalnya salah menghitung
jumlah harta yang kita miliki, salah menghitung haulnya dan sebagainya macam, maka dengan kita bersedekah maka akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan wajib tersebut, yang ada pada kewajiban zakat tersebut. Amalan sunnah juga ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Nah, disebutkan hadis ya yang meriwayatkan yang berbicara tentang wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang sudah menjalankan kewajiban dan terus mengikuti amalan-amalan kewajiban tersebut dengan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya ya. Nah, seperti itu yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian berbicara juga tentang sedekah, maka kita berbicara tentang harta ya, karena objek daripada sedekah itu adalah harta. Nah, jadi harta ini adalah wasilah bagi kita untuk berbuat kebaikan ya. Suatu ketika ada sekelompok orang-orang fakir ya pada masa Nabi yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadu tentang apa yang didapatkan oleh orang-orang yang dilapangkan rezekinya ya. Mereka itu mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, tapi mereka berinfak, tapi kami tidak bisa berinfak. Nah, mendengarkan keluhan daripada sahabatnya ini, maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka beberapa zikir yang dapat menandingi daripada amalan infak yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya tersebut. Beberapa waktu kemudian orang-orang fakir ini kemudian datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang kaya tadi mendengarkan sabdamu, kemudian mereka juga ikut berzikir ya, berzikir dengan zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang sahabat yang fakir tadi. Maka mendengarkan hal tersebut, beliau membacakan sebuah ayat, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya tidak semua orang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita yang mendapatkan kelapangan rezeki, karena kita mendapatkan peluang untuk melakukan amal soleh yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Nah, sebelum kita masuk pada keutamaan sedekah, tentu terlebih dahulu kita definisikan dulu apa sih yang dimaksud dengan sedekah. Dari beberapa definisi yang kami cari, sedekah itu adalah pemberian yang dengannya diharapkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang mendefinisikan bahwa sedekah itu mengeluarkan harta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari definisi ini kita bisa mengambil faidah bahwa zakat itu juga sebenarnya termasuk bermakna sedekah juga, karena kan zakat itu kita mengeluarkan harta dalam rangka selain menunaikan kewajiban juga dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Nah, oleh karena itu sebenarnya pada masa awal Al-Quran itu diturunkan ya dan diutusnya Rasulullah, makna sedekah itu adalah zakat ya. Misalnya kita lihat di firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari mereka zakat-zakatnya itu. Ya, di situ dikatakan zakat sebagai sedekah ya. Karena memang seperti itulah makna sedekah pada awal Islam. Namun dalam perkembangannya ya, karena sedekah ini maknanya luas, bisa pemberian yang sifatnya wajib maupun pemberian yang sifatnya sunnah
untuk mengharapkan pahala. Dalam perkembangannya yang beredar di pemahaman masyarakat justru sedekah itu yang sifatnya sunnah dan zakat itu adalah yang wajib. Nah, taib, ada beberapa keutamaan daripada bersedekah ini. Yang pertama kami ambil dulu bersedekah atau keutamaan bersedekah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, orang yang bersedekah insya Allah akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka malam maupun siang hari, diam-diam maupun terang-terangan, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan takut dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersedekah. Nanti ketika kita di hari kiamat ada dua perasaan yang akan kita rasakan. Yang pertama rasa sedih, ya. Rasa sedih. Biasanya rasa sedih itu kita rasakan ketika kita menyesal untuk perbuatan yang telah lalu. Misalnya kita berduka, ya, berarti masa lalu kita mengingat kejadian yang masa lalu. Jadi di hari kiamat nanti banyak orang yang bersedih karena mereka mengingat amalan yang telah dia lakukan di dunia. Dia misalnya menyanyiakan waktunya melakukan amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang akan banyak yang merasa takut, ya. Pada hari kiamat nanti orang banyak yang akan merasa takut. Karena kenapa? Karena di hadapan mereka melihat akan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa takut dan rasa sedih. Nah, khusus bagi orang-orang yang bersedekah, maka bergembiralah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Insyaallah orang yang bersedekah nanti di hari kiamat tidak takut dan tidak pula bersedih hati. Karena begitu besarnya pahala daripada orang-orang yang bersedekah ini sehingga mereka tidak menyesal, ya, akan kehidupannya dulu ketika di dunia. Oleh karena itu semakna dengan ayat ini dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin. Jadi ketika orang meninggal dunia, ya, mereka akan minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, kembalikanlah aku di dunia sebentar saja, ya, ila ajalin qarib, sebentar saja. Ya, apa yang diminta? Mau ngapain mereka ini? Meminta kembali ke dunia. Fa asaddaqa, bersedekah, ya, untuk bersedekah, wa aku minas sholihin, dan menjadi orang-orang yang saleh. Ini ayat ini menunjukkan betapa besar daripada keutamaan bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersedekah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 245, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayaran hutangnya dan baginya pahala yang besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita orang-orang yang beriman untuk berinfak, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala
tidak dengan menggunakan kata sedekah itu sendiri, tapi menggunakan kata qard ya, atau utang piutang. Nah, menarik kalau kita kaji dari secara fikih ya utang piutang ini. Yang pertama, orang yang berhutang ketika dia telah mampu membayar utangnya dan telah masuk jatuh tempo pembayaran utangnya, maka wajib baginya untuk membayar utangnya. Ya. Bahkan dikatakan zalim bagi orang yang mampu tapi dia menunda pembayaran utangnya. Matlul ghani zulmun. Naam. Ya, jadi seperti itu. Ketika kita memberikan hutang kepada Allah, kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menganggapnya sebagai utang bagi dirinya, dan tentu Allah Subhanahu wa taala akan membayar daripada utang yang kita berikan kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kalau kita memberikan hutang kepada orang lain, mungkin kita dalam keadaan butuh juga gitu ya terhadap harta yang kita utangkan tersebut, sehingga ketika kita memberikan hutang ya mungkin kita tidak ikhlas atau setengah hati begitu ya. Nah, walaupun kita tidak ikhlas, walaupun kita setengah hati dalam memberikan hutang kepada orang lain tersebut tetap wajib untuk membayar utangnya. Ya. Apa artinya? Ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah di jalan Allah, kemudian mungkin kita tidak ikhlas, tidak murni niatnya, mungkin terpaksa atau bagaimana, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menganggapnya sebagai utang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membayarnya. Dan Allah membayarnya bukan sepadan dengan utang yang kita berikan. Kata Allah, fayudha'ifahu lahu. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayarannya. Ya. Bayangkan misalnya kita menyimpan uang di lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan kita ditawarin kalau di lembaga keuangan bunga istilahnya ya, ditawarin bunga atau riba 5%, 10%, ya tentu ini sudah lumayan tinggi ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tawarkan kita pinjaman yang berlipat ganda ya, yang bukan hanya 3 kali lipat ya. Di dalam ayat yang lain yang saya tidak sebutkan di sini disebutkan itu 700 kali lipat, Masya Allah. Naam. Yang berikutnya, sedekah ini akan menghapuskan dosa. Kita lihat di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 271, in tubudus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, fa ni'mahi, maka itu merupakan kebaikan ya. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itulah yang lebih baik bagi kalian, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini sangat jelas sekali ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, itu ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keutamaan sedekah. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma yang saya ambil di sini ada 3 tema saja. Kemudian sekarang dari hadis, ya ada beberapa hadis yang berbicara tentang keutamaan sedekah. Yang pertama misalnya al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud dengan tangan di atas? Yang dimaksud dengan tangan di atas itu adalah orang yang memberi, yang bersedekah, yang berinfak kepada orang lain. Al-yadus sufla apa? Tangan di bawah, artinya mereka yang menerima, ya.
Bukan berarti yang menerima ini hukumnya tidak boleh, boleh menerima, tapi kalau dilihat dari sisi keutamaan, maka yang lebih utama, yang lebih baik adalah tangan di atas. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, orang yang bersedekah ya, maka dia akan mendapatkan perlindungan ya. Orang yang bersedekah dengan diam-diam ya, maka dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan ada kalau nggak salah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini potongan daripada hadis yang panjang yang maknanya adalah laki-laki yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya hanya dia yang tahu bahwa dia telah bersedekah. Nah, orang yang melakukan amal-amal seperti ini, maka insya Allah nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala bersama golongan yang lainnya, 6 golongan yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, sedekah ini merupakan bukti keimanan seseorang. Disebutkan dalam hadis, was-salatu nurun was-sadaqatu burhan. Salat itu adalah cahaya dan sedekah itu adalah burhan. Burhan di sini maknanya adalah bukti keimanan seseorang. Jadi ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasulullah, kita percaya sabdanya, kita percaya bahwa Rasulullah bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin. Harta itu tidak berkurang karena sedekah. Maka kita buktikan dengan kita bersedekah, maka was-sadaqatu burhan. Sedekah ini bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Nah, sekarang keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan. Nah, terkait dengan hal ini, maka yang pertama, kalau kita bersedekah di bulan suci Ramadan, tentu kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya kaum muslimin dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal ibadah. Nah, kalau kita bersedekah di bulan suci Ramadan, memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan, maka kita ittiba, ya, kita mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebuah hadis yang menjelaskan hal ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fi darisul Quran. War Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Yang artinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu dermawan, dan semakin tinggi dermawannya ketika masuk bulan suci Ramadan. Ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah di bulan suci Ramadan, maka kita ittiba terhadap perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada peribahasa di sini yang melebihi angin yang berhembus. Angin ini kan kita selalu hampir setiap saat kita bisa merasakan anginnya. Kalau kita keluar rumah, ya setiap saat kita akan dikit-dikit kita akan kena angin. Kita masuk angin ya. Itu saking seringnya beliau berinfak, maka seperti angin yang berhembus seperti itu. Jadi sering sekali beliau berinfak. Dan kalau masuk Ramadan lebih lagi intensitas beliau dalam bersedekah.
Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berinfak atau bersedekah di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala puasa, ya, tambahan pahala puasa. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa, ya, jadi dia bersedekah dalam rangka untuk memberi berbuka orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 807, dan At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau berpuasa 60 hari, nah kita harus bersedekah kepada 60 orang yang berbuka. Kalau kita mau mendapatkan berpuasa 100 hari, puasa Ramadan 100 hari, kita bersedekah dengan 100 kepada 100 orang yang akan berbuka. Ini merupakan peluang-peluang yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Terakhir ada beberapa tips, ya, dari kami untuk kita bisa bersedekah. Yang pertama, hendaknya kita bersedekah ketika kita mendapatkan rezeki. Ya, kita menerima gaji, kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan keuntungan, maka kita keluarkan, ya, kita keluarkan dari apa yang kita dapatkan tersebut untuk kita sedekahkan, untuk kita infakkan. Ya, kita mengambil semangat spirit dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari setiap apa yang kami rezekikan kepada kalian. Walaupun makna ayat ini sebenarnya zakat, ya, tapi tidak apa-apa. Kita sebagai latihan kita untuk mengeluarkan zakat, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Setiap gaji kita keluar, walaupun mungkin belum mencapai nisab zakat, kita keluarkan. Berapa nominalnya? Ya, kita bisa ambil, kalau zakat itu kan 2,5%, ya, atau 1/40 begitu, ya, 1/40 dari rezeki yang kita dapatkan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bersedekahlah setiap pagi. Ya, ini waktunya, ya. Kapan kita buat sedekah? Nah, bersedekahlah setiap pagi. Ya, kita mencontoh kebiasaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang kenapa namanya Bakar? Karena mubakkiron, ya. Jadi dia orang yang paling bersegera, ya, bersegera, dan sahabat yang patut dicontoh dalam masalah berinfak, ya. Ketika suatu ketika ada seruan berinfak oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, Umar ini, sahabat Umar mau menyaingi sahabat Abu Bakar. Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan wahai Umar? Kalau nggak salah waktu itu di hadisnya, ya, wallahu alam spesifiknya, Umar itu bersedekah setengah dari hartanya. Ketika Abu Bakar ditanya, apa yang engkau tinggalkan wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Yang aku tinggalkan untuk keluarga aku adalah Allah dan Rasulnya. Artinya semua hartanya dia sedekahkan dia infakkan kepada Rasulullah SAW. Jadi di antara bentuk kebiasaan Abu Bakar adalah bersedekah di pagi hari. Yang ketiga, hendaknya kita bersedekah dalam kondisi sehat, ya. Dalam kondisi sehat kita membutuhkan akan uang tersebut, ya. Kadang kan sedekah ini bisa kita lakukan kapan saja. Bahkan kalau kita sudah meninggal, kita juga bisa bersedekah melalui wasiat. Saya wasiatkan kalau saya meninggal nanti, maka tanah saya ini disedekahkan kepada pesantren. Nah, ya, jadi kita bisa bersedekah kapan saja, masih hidup kita, sakit, bahkan kalau kita sudah meninggal. Tapi sedekah yang paling utama adalah sedekah yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Karena kenapa? Karena pada saat itu kita masih membutuhkan daripada harta tersebut, ya. Tapi kita mengeluarkan demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bersedekah kepada siapa? Nah, hendaknya kita memulai bersedekah kepada kerabat kita. Siapa itu kerabat? Kerabat itu adalah
keluarga yang tidak termasuk ahli waris ya. Kalau istri, anak, orang tua itu bukan sedekah namanya, itu infak, kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Jadi kalau kita bersedekah itu kepada misalnya sepupu, paman, kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, kalau kita bersedekah kepada mereka, kita mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala bersedekah itu sendiri. Pahala yang kedua adalah pahala kita menyambung silaturahmi. Di mana silaturahmi ini termasuk amalan yang amat sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang kita untuk memutus silaturahmi. Hatta kerabat kita itu mungkin bukan orang Islam, kita tetap diperintahkan untuk menyambung silaturahmi. Kemudian tips yang terakhir, hendaknya kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi ya. Kenapa sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan? Ya terang-terangan sebenarnya boleh saja, tapi kalau sembunyi-sembunyi itulah yang lebih baik. Karena kenapa? Untuk melatih keikhlasan dan ketakwaan ini. Agak mirip dengan berpuasa, ya. Puasa itu kan, ya kita bisa aja masuk ke kamar, tidak ada orang yang lihat, ya kita minum, kita makan, seger gitu ya. Setelah itu keluar dari kamar kita pura-pura lemes, ya. Tapi orang berpuasa tidak melakukan itu karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga dengan ketika kita bersedekah sembunyi-sembunyi ya. Kita tahu bahwa mungkin manusia tidak ada yang tahu akan sedekah yang kita keluarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha teliti terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ini akan melatih keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apabila di bulan Ramadan ini kita gabungkan antara puasa ya, puasa ini kan melatih keikhlasan, ketakwaan, kemudian kita gabungkan dengan sedekah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, Masya Allah, betapa besar keikhlasan, nilai keikhlasan yang akan kita dapatkan, dan insya Allah nilai-nilai ketakwaan pada bulan suci Ramadan ini akan dengan mudah kita dapatkan. Baik, barangkali demikian materi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa sebenarnya zakat itu sedekah juga ya. Cuma dia lebih umum ya. Sedekah itu lebih umum, bisa yang wajib atau zakat atau yang sifatnya sunnah. Nah, sedekah ini kepada siapa? Ya tidak mesti kepada orang miskin. Intinya tujuannya itu adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah termasuk sedekah. Nah, sekarang kita mau bersedekah kepada orang miskin. Bagaimana menentukan kategori miskin? Dari beberapa literatur yang kami baca, yang dimaksud dengan miskin itu adalah orang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya itu tidak mencukupi daripada beban keluarganya gitu ya. Nah, ini mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang miskin. Kalau orang fakir ya dia memang tidak punya penghasilan ya, sehingga dia terlunta-lunta. Nah, itu seperti itu definisi miskin dari literasi yang kami baca. Untuk lebih mudahnya juga kita bisa bersinergi dengan lembaga amil zakat ya, lembaga amil zakat. Sekarang di Indonesia, di Balikpapan juga banyak lembaga amil zakat yang
kita percaya, kita bisa menyalurkan sedekah kita, zakat kita kepada mereka. Supaya kenapa? Supaya untuk menjaga rasa dari orang-orang miskin yang menerima. Kalau orang miskin menerima langsung dari orang-orang yang bersedekah, dikhawatirkan mereka merasa rendah diri. Tapi kalau kita melalui lembaga zakat, maka itu akan menjaga derajat mereka. Di samping itu juga menghindari tumpang tindih daripada penyaluran zakat dan penyaluran infak sedekah. Saya kira seperti itu pertanyaannya, Ustaz. Iya. Ya. Apakah boleh misalnya kita mengeluarkan zakat kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya? Boleh saja ya. Jadi zakat itu boleh secara langsung, boleh juga melalui amil. Tapi yang lebih utama adalah kita melalui amil, karena seperti itu perintahnya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Jadi Rasulullah mengambil zakat dari orang-orang yang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang miskin. Dalam posisi beliau sebagai seorang penguasa, artinya dikelola dulu baru disalurkan. Tapi kalau disalurkan langsung juga secara hukum tetap boleh. Gimana kalau misalnya kita berzakat, tetapi ketika kita menyebutkan kepada penerimanya itu kita tidak mengatakan zakat. Menurut saya kembali kepada niatnya ya. Kalau memang niatnya itu adalah zakat, tapi ketika disebutkan mungkin hanya mengatakan ini ada rezeki, saya kira nggak jadi masalah itu ya. Kembali kepada niat kita sendiri insyaallah taala. Begitu Pak. Ya. Ya. Jadi masalah utang ya. Jadi sekali lagi orang yang berhutang wajib baginya untuk membayar utangnya ya. Jadi kalau kita berhutang jangan sampai ada niat di dalam hati kita untuk tidak membayar utang ya, untuk tidak membayar utang. Ya, kalau kita sudah mampu atau sudah jatuh tempo, maka kita sebagai orang yang berhutang maka bayarlah utang tersebut ya. Karena kalau tidak, maka kita melakukan kezaliman. Seperti di hadis yang saya sebutkan tadi, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu ya, tetapi menunda pembayaran utangnya, maka dia telah berbuat kezaliman. Nah, bagi orang yang memberikan hutang, maka hendaknya dia bersabar ya, bersabar dan memberikan bersabar sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu dalam kondisi susah, maka hendaklah dia memberikan tangguh waktu pembayaran hutangnya sampai dia mendapatkan al-maisarah, mendapatkan kemudahan. Itu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan waktu sampai dia mendapatkan kelapangan. Ini sudah dikasih waktu tapi enggak dibayar-bayar juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa antasaddaqu khairul lakum." Jika kamu mensedekahkannya, artinya mengikhlaskan kepada orang yang berhutang tersebut, maka itulah yang lebih baik ya. Nah, ini kalau secara fikih itu disebut dengan ibra atau membebaskan utang piutang.
Nah, ada beberapa fikih yang perlu kita pelajari di sini. Ketika kita membebaskan hutang, ya tidak cukup dengan hati kita aja. Dalam hati kita mengatakan, saya ikhlasan aja lah, toh ditagi-tagi nggak dibayar-bayar juga, nggak, harus diikrarkan ya. Karena yang namanya hati itu berbolak-balik ya. Mungkin hari ini ikhlaskan, tapi beberapa hari kemudian berbolak-balik lagi hatinya. Makanya harus diikrarkan sampai didengarkan oleh atau kita dengarkan kepada orang lain yang akan menyampaikan kepada orang yang berhutang kepada kita. Begitu Pak Heri. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.